warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Rizka Anissa dengan NIM 212020056. Dan saya Sinta Bella dengan NIM 2120201061. Saya Siska Pratiwi dengan NIM 2120201063. Di sini kami dari kelompok 5 akan menampilkan video kami mempresentasikan hasil laporan kami yang bertemakan sistem pernapasan manusia, Perkembangbiakan hewan secara vegetatif, perkembangbiakan hewan secara generatif. Baiklah teman-teman, langsung saja kalian menonton video presentasi kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan merupakan sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas, di mana sistem ini merupakan salah satu sistem yang sangat berperan penting dalam tubuh kita untuk menunjang kelangsungan hidup. Nah, pernafasan di sini adalah peristiwa di mana menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen dan menghembuskan udara dari dalam tubuh yang mengandung karbon dioksida. Bisa dilihat gambar di samping ini, itu adalah alat-alat pernafasan manusia. Alat pernafasan manusia atau biasa dengan disebut organ-organ pernafasan manusia adalah organ yang sangat penting ataupun organ yang sangat vital dalam tubuh manusia. Saat manusia bernafas, tidak hanya satu organ yang berperan sekaligus, tetapi ada beberapa organ. Yang pertama ada hidung, ada faring, ada laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama, hidung. Hidung adalah alat pernafasan manusia yang paling luar. Di dalam rongga hidung, udara akan disaring oleh rambut hidung atau yang disebut dengan vibrase yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel dan debu dari udara tadi. Selain itu, di dalam hidung juga udara akan dihangatkan dan dilembabkan. Nah, proses penghangatan ini dilakukan agar suhu udara yang dari luar tadi sama dengan suhu tubuh. Yang kedua adalah faring. Nah, setelah udara masuk hidung, udara akan masuk ke dalam faring. Faring adalah percabangan dua saluran. Yang pertama ada saluran pernafasan yang ada di bagian depan dan saluran pencernaan yang ada di bagian belakang. Tiga adalah laring. Setelah melalui faring, udara akan masuk ke dalam laring. Nah, di bagian belakang lidah dan di bagian depan laring itu terdapat yang namanya epiglotis. Epiglotis ini tuh berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan masuknya makanan ke salurannya masing-masing. Nah, yang keempat adalah trakea. Nah, trakea ini merupakan saluran utama yang dilalui udara untuk masuk ke dalam paru-paru. Nah, trakea ini merupakan bagian dari sistem pernafasan yang berbentuk tabung yang panjangnya itu sekitar 10-16 cm. Nah, trakea ini terdiri dari tulang rawan dan juga berbentuk cincin, dan juga yang cincin berongga yang berbentuk bersilia. Nah, silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, yang kelima adalah paru-paru. Nah, paru-paru adalah organ pernafasan yang mana mengandung banyak saluran pernafasan yang bermuara pada alveoli. Secara keseluruhan, saluran pernafasan yang ada di dalam paru-paru ini membentuk suatu bangunan yang menyerupai cabang-cabang pohon, yang mana sehingga tuh sering disebut dengan pohon respirasi. Di dalam paru-paru terdapat bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan tenggorokan atau trakea tadi. Nah, di bronkus ini terbagi menjadi dua, yaitu ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, masing-masing bronkus ini akan membawa udara masuk melalui lubang yang disebut dengan lubang helium yang berdampingan dengan arteri pulmoner yang membawa darah masuk. Nah, dari bronkus tadi bercabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus adalah jutaan saluran halus yang ada di dalam paru-paru yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Nah, bronkiolus ini bercabang lagi menjadi bronkiolus tersier dan bronkiolus terminal, serta kemudian berakhir dengan kumpulan alveolus. Nah, selanjutnya adalah alveolus. Alveolus adalah jutaan kantung kecil yang menempel pada bronkiolus terminal. Nah, di alveolus inilah terjadinya pertukaran gas-gas pernafasan antara alveoli dan pembuluh darah. Pada pernafasan berlangsung pertukaran gas dengan dua tahapan. Yang pertama ada tahap eksternal, yang kedua ada tahap internal. Pada tahap eksternal, itu karbon dioksida meninggalkan darah dan oksigen akan masuk ke dalam darah melalui difusi.
Nah, pada tahap eksternal ini terjadi di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Yang kedua adalah tahap internal. Pada tahap internal ini, karbon dioksida akan masuk ke dalam darah dan oksigen akan berdifusi ke seluruh jaringan tubuh. Nah, pada tahap internal ini terjadi pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Nah, adapun kegiatan mengambil udara pernafasan itu disebut inspirasi dan mengeluarkan udara pernafasan itu disebut ekspirasi. Nah, proses inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara bergantian. Dalam waktu 1 menit, kita bisa melakukan 15-18 kali proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, selanjutnya adalah kelainan pada sistem pernafasan. Jadi, jika kita tidak merawat organ-organ pernafasan kita dengan baik, maka organ pada diri kita akan mengalami kelainan ataupun penyakit. Yang pertama adalah asfiksi. Asfiksi adalah penurunan fungsi paru-paru dikarenakan pengangkutan oksigen. Yang kedua adalah asma. Asma adalah gangguan penyempitan saluran pernafasan yang disebabkan oleh kontraksi otot halus pada bronkus. Selanjutnya adalah emfisema, yaitu ketidaknormalan susunan ataupun fungsi pada alveolus. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Nah, adanya tumor ganas pada paru-paru disebabkan karena rokok. Ada penyakit tuberkulosis atau TBC, yaitu kelainan pada paru-paru yang memunculkan bintik-bintik pada dinding-dinding alveolus. Penyakit lainnya pada saluran pernafasan ialah influenza, yaitu infeksi peradangan pada selaput mukosa di saluran pernafasan. Ada juga difteri, yaitu infeksi juga pada laring dan faring. Ada juga yang namanya polip, yaitu pembengkakan kelenjar limfa di hidung yang itu menyebabkan saluran pernafasan itu tersumbat. Ada juga yang namanya bronkitis, yaitu infeksi pada bronkus. Selanjutnya adalah pleuritis, yaitu infeksi pada pleura sehingga menimbulkan nyeri pada saat bernafas. Ada juga penyakit cyanosis, yaitu kurangnya kandungan oksigen pada darah sehingga menyebabkan kulit itu berwarna kebiruan ataupun pucat. Selanjutnya adalah cara memelihara organ-organ pernafasan. Nah, teman-teman, karena tadi sudah membahas tentang penyakit dan kelainan pada sistem pernafasan, sekarang kita bisa menjaga dan merawat organ-organ pernafasan kita dengan cara yang pertama, yaitu olahraga secara teratur ataupun makan makanan yang bergizi. Yang kedua, tidak merokok dan juga hindari orang yang sedang merokok di hadapan kita. Ketiga, hindari pencemaran udara yang berlebihan. Dan yang keempat ialah menjaga kebersihan tanaman dan lingkungan sekitar. Itulah tadi pembahasan kita tentang sistem pernafasan. Materi selanjutnya adalah perkembangan biak hewan secara vegetatif. Apa sih perkembangan vegetatif? Perkembangan vegetatif adalah perkembangan yang melalui peristiwa tidak kawin. Nah, biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah dan hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna. Ada 3 cara perkembangan biak vegetatif. Pertama, tunas. Kedua, pigmentasi. Ketiga, membelah diri. Pertama, tunas. Hewan yang kembang dengan cara bertunas memiliki tunas kecil di bagian tubuh. Setelah dewasa, tunas tersebut akan memisahkan diri dari induknya, kemudian akan menjadi individu baru. Contohnya, hidra dan penyeberat. Kedua, pigmentasi. Pigmentasi adalah salah satu cara berkembang dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuh. Contohnya, dari potongan tersebut akan menjadi individu baru. Contohnya, cacing pita dan cacing pipih. Ketiga, membelah diri. Nah, membelah diri ini dilakukan oleh hewan yang bersatu, contohnya amuba. Nah, ketika membelah diri, sel intinya membelah menjadi 2, diikuti serta pembelahan cairan dan dinding selnya. Kemudian akan menjadi 2 individu baru. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif? Yaitu perkembangbiakan hewan melalui proses perkawinan antara hewan dan jantan dan hewan betina.
Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu mereka tidak memiliki daun telinga dan tidak menyusui. Contohnya ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, vivipar. Hewan yang berkembang biakan dengan cara beranak atau melahirkan. Ciri-cirinya mereka memiliki daun telinga dan biasa termasuk hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Contohnya sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Ketiga, ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya, dan telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contohnya ikan, hewan, ikan pari, platinus, dan lain-lain sebagainya. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah penyampaian materi yang sudah kami jelaskan. Untuk perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!